Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan sistem operasi yang berjudul sistem file. Di sini kami bertiga yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fatur Rahman, lalu ada Bayu Padilah, dan Krisna Perdana Jaya Sitompul. Ya, lanjut saja kita langsung ke materinya. Yang pertama, ada pengertian sistem berkas. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses, baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem berkas, yaitu yang pertama, kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data. Lalu yang kedua, struktur dictory yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Lalu selanjutnya ada konsep dasar berkas atau file. Komputer dapat menyimpan informasi beberapa media penyimpanan yang berbeda, seperti magnetic disk, magnetic tapes, dan optical disk. Agar komputer dapat digunakan dengan nyaman, sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. Sistem operasi mengabstraksikan properti fisik dari media penyimpanan dan mendefinisikan untuk penyimpanan logis, yaitu berkas. Berkas atau file dipetakan ke media fisik oleh sistem operasi. Media penyimpanan ini umumnya bersifat non-volatil, sehingga kandungan di dalamnya tidak akan hilang jika terjadi gagal listrik maupun sistem reboot. Lalu, informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas atau file tersebut sesuai dengan jenis masing-masing. Contohnya, yang pertama ada text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Lalu yang kedua ada source file, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Lalu yang ketiga ada object file, merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenal oleh linker dan dari sistem. Lalu yang terakhir ada executable. Executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Lalu selanjutnya yaitu ada atribut pada berkas. Berbeda diberi nama berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas. Sementara sistem yang lainnya menganggap kedua hal di atas sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses pengguna bahkan sistem yang membuatnya. Atribut berkas terdiri dari yang pertama ada nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang biasa dibaca oleh manusia, human readable form. Lalu yang kedua ada type, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa type berbeda. Lalu yang ketiga ada lokasi, merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Lalu selanjutnya ukuran size, yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Lalu yang kelima ada proteksi, adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas tersebut. Lalu yang terakhir ada waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna, yaitu adalah informasi ini biasanya disimpan untuk yang pertama, membuat berkas, kedua yang modifikasi, terakhir yang dilakukan pada berkas, dan yang terakhir itu yang ketiga pengguna terakhir berkas. Data tersebut dapat berguna untuk proteksi keamanan dan monitoring pengguna dari berkas. Informasi tentang seluruh berkas atau file tersebut disimpan dalam struktur dictory yang terdapat dalam penyimpanan sekunder. Dictory seperti berkas atau file itu harus bersifat non-volatile maksudnya, sehingga keduanya harus disimpan pada sebuah device dan baru dibawa bagian per bagian ke memori pada saat dibutuhkan. Lalu yang ini selanjutnya ada operasi pada berkas atau file. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak
Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya lagi. Berikut dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam operasi dasar pada berkas. Yang pertama, membuat sebuah berkas. Nah, membuat sebuah berkas ini ada dua cara dalam membuat berkas. Pertama, tempat baru di dalam sistem berkas harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Kedua, sebuah diktori harus mempersiapkan tempat untuk berkas baru. Kemudian diktori tersebut akan mencatat nama berkas dan lokasi pada sistem berkas tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua, itu menulis pada sebuah berkas. Nah, untuk menulis pada berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas yang akan ditulis dan informasi apa yang akan ditulis pada berkas tersebut. Ketika diberi nama, berkas atau file, sistem akan mencari ke diktori untuk mendapatkan lokasi berkas tersebut. Sistem juga harus menyimpan penunjuk tulis pada berkas di mana penulis berikut akan ditempatkan. Penunjuk tulis harus diperbaharui setiap terjadi penulisan berkas. Lalu yang ketiga, membaca sebuah berkas. Untuk dapat membaca sebuah berkas, dapat menggunakan sistem call beserta nama berkas di blok memori nama berkas berikutnya diletakkan. Diktori mencari berkas yang akan dibaca dan sistem menyimpan penunjuk baca pada berkas di mana membaca berikut akan terjadi ketika pembaca dimulai menunjuk harus diperbarui. Sehingga secara umum suatu berkas atau file ketika sedang dibaca atau ditulis, kebanyakan sistem hanya mempunyai satu petunjuk baca dan tulis. Pengguna penunjuk yang sama, hal ini menghemat tempat dan mengurangi kompleksi pada sistem. Lalu yang keempat, menetapkan kembali sebuah berkas. Diktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu, menempatkan berkas tidak perlu melibatkan proses I/O. Operasi ini sering disebut pencarian berkas. Lalu yang kelima, penghapus sebuah berkas. Menghapus sebuah berkas, untuk menghapus berkas ini perlu dicari berkas tersebut di dalam diktori. Setelah ditemukan, dapat dibebaskan tempat yang dipakai berkas tersebut. Tahu sehingga dapat digunakan oleh berkas lain dan menghapus tempatnya di diktori. Lalu yang keenam, membedakan berkas. Nah, ada suatu keadaan di mana pengguna menginginkan atribut dari berkas tetap sama, tetapi ingin menghapus isi dari berkas tersebut. Fungsi ini mengizinkan semua atribut tetap sama, tetapi panjang berkas menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas atau file dan membuatnya lagi. Oke, lalu ada beberapa fungsi yang terkait dengan pembukaan berkas, yaitu yang pertama, penunjuk berkas. Pada sistem yang tidak mengikutkan batas berkas sebagai bagian dari sistem call baca dan tulis, sistem tersebut harus mengikuti posisi di mana terakhir proses baca dan tulis sebagai penunjuk. Penunjuk ini unik untuk setiap operasi pada berkas. Maka dari itu harus disimpan terpisah dari atribut berkas yang ada pada disk. Lalu yang kedua, ada penghitung berkas yang terbuka. Nah, setelah berkas tertutup atau ditutup, sistem harus mengosongkan kembali tabel berkas yang dibuka yang digunakan oleh berkas tadi atau ditempatkan di tabel yang akan habis. Karena mungkin ada beberapa proses yang membuka berkas secara bersamaan dan sistem harus menunggu sampai berkas tersebut ditutup sebelum mengosongkan tabel tersebut. Penghitung ini mencatat banyaknya berkas yang telah dibuka dan ditutup dan menjadi 0 ketika yang terakhir membaca berkas menutup berkas tersebut, barulah sistem dapat mengosongkan tempat di tabelnya.
Oke, lalu yang terakhir adalah lokasi berkas pada disk. Kebanyakan operasi pada berkas memerlukan sistem mengubah data yang ada pada berkas. Informasi mengenai lokasi berkas pada disk disimpan di memori agar menghindari banyak pembaca pada disk untuk setiap operasinya. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Krisna Perdana Jaya. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya. Di sini ada jenis contoh berkas yang kita bisa lihat. Ada jenis berkas dan biasa ada akhirannya dan fungsinya. Yang pertama biasanya executable, fungsinya program yang siap dijalankan. Kalau jenis berkas objek, fungsinya bahas mesin kode terkompilasi. Jenis berkas source code, fungsinya kode asal dari berbagai bahasa. Jenis berkas batch, fungsinya adalah perintah pada sel. Jenis berkas teks, fungsinya data teks atau dokumen. Jenis berkas pengolah data, fungsinya format jenis pengolahan data. Jenis berkas library, fungsinya adalah library untuk rutin program. Jenis berkas print atau gambar, fungsinya ada format ASC, II atau binner untuk dicetak. Dan jenis berkas yang terakhir, archive, fungsinya ada beberapa berkas yang dikumpulkan. Dan berikutnya adalah berkas dan akses. Sistem penyimpanan, pengolahan, dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal. Pada berkas dan akses menyimpan data dilakukan secara fisik. Kalau file, kumpulan dari record-record yang saling berhubungan. Klarifikasi data. Yang pertama, kelompok data tetap. Kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling dalam kurun waktu yang lama. Contoh, data pribadi mahasiswa. Yang kedua, kelompok data tetap, yaitu kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contohnya, data rencana studi mahasiswa. Yang ketiga, kelompok data yang bertambah menurut waktu. Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tak tetap. Contohnya data transkrip. Dari klarifikasi data juga, di sini ada beberapa jenisnya: master file, transcript file, report file, work file, program file, text file, dump file, library file, history file. Dan yang pertama, master file adalah file yang berisi data relatif tetap. Ada dua jenis master file. Yang pertama, reference master file, yaitu file yang berisi record yang tidak berubah atau jarang berubah. Yang kedua, dynamic master file, file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Yang kedua, transaction file adalah file yang berisi record-record yang akan memperbarui atau mengupdate record-record yang ada pada master file. Mengupdate dapat berupa penambahan record, penghapusan, dan perbaikan record. Dan yang ketiga ini, report file. Report file yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar saja. Yang keempat yaitu work file. Work file ini merupakan file sementara pada sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain. Biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir. Dan yang ada yang kelima, program file. Program file ini adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Yang keenam ini text file. Text file itu file yang berisi input data alphanumeric dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program.
Text file hanya dapat diproses dengan text editor. Dan yang ketujuh, dump file. Dump file adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security. Mencatat tentang kegiatan pengupdatean, sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Yang ke-8 ini, library file. Library file adalah file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas, atau program lainnya. Dan yang ke-9, history file. File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaction file. File ini berisikan data yang selalu bertambah sehingga file ini terus berkembang sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Dan di sini ada contohnya. Contoh menunjukkan sistem flow diagram dari suatu sistem pengajian sementara untuk menghasilkan paycheck berdasarkan time card dan payroll information. Ya. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu Fadila. Baik, di sini saya akan lanjutkan materi selanjutnya. Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi file dari sistem flow diagram. Pertama ada file, time card, fungsinya transaction, kedua ada sort program, fungsi program, sort work file, work, sorted, time card, transaction, payroll master, master, pay record update program, program, reject time card, work, paycheck detail, work, reconciliation detail, work, utility program, program, reject report, report, paycheck writer program, free program, paycheck report, reconciliation report writer program, program, reconciliation report, report. Selanjutnya model akses file. Ada 3 model akses yang mungkin oleh sebuah program terhadap file, yaitu pertama ada input, yang kedua output, yang ketiga input atau output. Dan yang pertama ada input file, ada file yang hanya dapat dibaca dengan program. Yang kedua ada output file, adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Yang ketiga ada input atau output file, adalah file yang dapat dibaca dari dan ditulis selama eksekusi program. Tabel di bawah ini menunjukkan model akses dari sistem flow diagram, mulai dari sort, pay record update, paycheck writer, reconciliation report writer, terakhir ada list utility. Untuk note, sebuah file mempunyai lebih dari satu fungsi jika digunakan oleh lebih dari satu program. Selanjutnya ada organisasi file, adalah suatu teknik atau cara yang digunakan menyatakan dan menyimpan record dalam sebuah file. Ada teknik dasar organisasi file yaitu sequential, relative, index, sequential, multi-key. Secara umum, keempat teknik dasar tersebut berbeda dalam cara pengaksesannya, yaitu direct access, sequential access. Yang pertama, direct access adalah suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Yang kedua ada sequential access, adalah satu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record di depannya. Organisasi file, faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file. Yang pertama ada karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan. Yang kedua ada volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses. Ketiga ada respon time yang diperlukan. Cara memilih organisasi file tidak terlepas dari 2 aspek utama, yaitu yang pertama ada model penggunaannya, yang kedua ada model operasi file. Menurut penggunaannya ada 2 cara. Yang pertama ada batch, suatu proses yang dilakukan secara grup atau kelompok. Yang kedua ada interaktif, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu record demi record. Menurut operasi file ada 4 cara. Yang pertama ada creation, membuat struktur file lebih dahulu, menentukan banyak record baru, kemudian record-record dimuat ke dalam file tersebut. Membuat file dengan cara merekam record demi record. Yang kedua ada update, untuk menjaga agar file tetap up to date, insert atau add, verification, deleting. Yang ketiga ada retrieval,
pengaksesan sebuah file yang tujuan untuk mendapatkan informasi. Inquiry, volume data rendah, model proses interaktif. Selanjutnya ada report generation, volume data tinggi, model proses batch. Selanjutnya ada file retrieval terbagi dua, yaitu comprehensive retrieval, mendapatkan informasi dari semua record dalam sebuah file. Contohnya ada display all, list nama, alamat. Selanjutnya ada selective retrieval, mendapatkan informasi dari record-record tertentu berdasarkan persyaratan tertentu. Contoh, list for gaji sama dengan 100.000. Yang selanjutnya ada maintenance, perubahan yang dibuat terhadap file yang tujuan memperbaiki penampilan program dalam mengakses file tersebut. Restructuring, perubahan struktur file. Misalnya panjang field diubah, tambahan field baru, panjang record dirubah. Kita ada reorganization, perubahan organisasi file dari organisasi yang satu menjadi organisasi file yang lain. Misalnya, dari organisasi file sekuensial menjadi indeks sekuensial. Kesimpulan. Secara umum dapat disimpulkan, untuk master file dan program file kita dapat melakukan created, update, retrieval, from, dan maintenance. Untuk work file kita dapat melakukan created, update, dan retrieved from, tapi tidak dapat kita maintenance. Untuk report file umumnya tidak diupdate, retrieve from, atau maintenance. Untuk transaction file umumnya hanya dapat di-create dan digunakan untuk sekali proses. Dan sistem file, sebuah sistem file sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses file tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Sistem file ini juga yang mengatur direktori, device access, dan buffer. Tugas dari sistem file yang pertama ada memelihara direktori dari identifikasi file dan lokasi informasi. Kita ada menentukan jalan atau pathway bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpan sekunder. Kita ada mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder dan sebaliknya. Selanjutnya ada menyiapkan file penggunaan input atau output. Terakhir ada mengatur file bila penggunaan input atau output telah selesai. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan materi dan kekurangan kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.